ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد ومسلمين dan muslimat al-hadirin wal hadirat saudara-saudari dimanapun berada rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah atas izinnya kembali mempertemukan kita pada malam ini dalam majelis tafsir kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahinya dan menjadikannya dalam catatan timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Ucapan salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tersambung kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada siapapun yang senantiasa setia di atas jalannya sampai hari kiamat kelak. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Malam ini kembali kita melanjutkan pembahasan tafsir As-Sa'di, masuk pada ayat yang ke-94 ya. 94. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan, masih dalam kisah Bani Israel. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jika negeri akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah khusus untuk kalian saja. Ini klaim dari mereka bahwa akhirat itu untuk mereka. Maka Allah katakan artinya khusus untuk kalian saja, bukan untuk orang lain. Maka apa kata Allah? Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Maka berharaplah kalian mati jika benar-benar kalian jujur. Artinya dalam ungkapan kalian ini benar, maka silakan ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, haraplah kematian itu. Nah, di sini ikhwafillah, qul, berkata Syekh Sa'di, lahum, kepada mereka Bani Israel, ala wajhin tashihi da'wahum, untuk mengatakan bahwa anggapan mereka ini benar. Katakan Muhammad kepada mereka bahwa in kanat lakumud darul akhirah, yakni al-jannah, bila mana surga itu yang kalian klaim itu milik kalian. Karena mereka mengatakan bahwa nahnu adalah sya'bul mukhtar, kita ini adalah bangsa yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah bangsa yang dipilih Allah, bangsa yang bukan sembarangan. Maka di sini kata ulama, di antara pelajaran yang bisa kita ambil, klaim tentang satu kedudukan tanpa ada bukti itu tidak ada nilainya. Mengklaim diri kita ini orang yang dikasihi Allah, adalah keturunan ini dan itu, tanpa ada bukti nyata dalam keimanan, itu tidak akan berguna. Allah katakan khalisatan min dunin nas kama za'amtum, seperti yang kalian katakan, annahu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara, seperti yang kalian klaim bahwa tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menganggap diri mereka yang berhak untuk masuk surga, bukan yang lain masuk surga. Ya. Wa anna an-nara lan tamassuhum illa ayyaman ma'dudah. Kalaupun masuk neraka, neraka itu hanya beberapa hari saja. Nah itu. Jadi surga itu telah diklaim oleh mereka untuk mereka saja, bukan untuk orang lain. Andaikan masuk ke dalam neraka hanya ayyaman ma'dudah, itu pun hanya beberapa hari saja. Nah, ini kan subhanallah, ungkapan kesombongan ya dari mereka ini tentang apa yang mereka katakan tentang diri mereka itu sendiri.
Nah, ikhwatal kiramkumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fa in kuntum shadiqina bi hadhihi da'wa," bila kalian benar dengan anggapan kalian itu, dengan klaim kalian itu, apa kata Allah? "Fatamannawul maut." Kalau begitu, mintalah kematian. Buktikan nanti seperti apa. Apakah benar yang kalian katakan atau tidak? Nah, ini dia. Hadza naw'un mubahala baina wa baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Wa laysa ba'da hadzal ilja' wal mudayaqa lahum ba'da al-inan minhum illa ahad amrayni. Imma ayyuminu billahi wa rasulihi wa imma ayyubahalu ala ma hum alaihi bi amrin yasirin alaihim huwa tamannil maut. Ibaratnya ini mubahalah. Kalau bahasa akan ditantang. Kalau tidak kalian beriman kepada Allah dan Rasul, kalau tidak kalian mati. Silakan. Kalau betul-betul kalian mengatakan bahwa surga ada milik kalian, kalaupun neraka hanya sebentar saja, sudah. Sekarang pilih iman atau tidak. Kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasul, sudah. Kalian mati. Kalian akan tahu bagaimana yang sesungguhnya yang Allah sediakan untuk kalian. Nah, kira-kira begitu. Jadi begitu dalamnya bahwa dialog yang memang diberikan kepada mereka dan mereka berhujjah terus bahwa diri mereka berada dalam sebuah kebenaran. Wa tamannil maut alladhi yusiluhum ila ad-dar allati hiya khalisatan lahum famtana'u min dzalik. Kenapa disuruh mati? Kenapa kata Allah kalau betul-betul apa yang kalian ungkap? Kenapa kalian disuruh oleh Allah mati? Karena untuk kehidupan akhirat jalan satu-satunya adalah kematian. Ya kan? Orang kalau tidak percaya dengan azab kubur, ya kan, dan nikmat kubur, maka silakan biar tahu ada tidak adanya dia. Kan begitu. Makanya disuruh oleh Allah, "Fatamannawul maut," kata Allah. Sudah, matilah. Kalian akan tahu. Karena memang pintu untuk kehidupan akhirat adalah kematian. Dan kita semua akan mati. Kita semua akan mati. Maka Nabi mengatakan, "Kafa bimauti ahadikum mau'idhah." Cukuplah kematian salah seorang dari kalian sebagai pelajaran. Kematian orang tua kita, bapak kita, ibu kita, saudara-saudara kita, bahkan mungkin anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita yang sudah mendahului kita. Cukuplah itu menjadi pelajaran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Umar radhiyallahu taala anhu ketika setiap orang mengatakan meninggal, kata Umar, "Al-an, hari ini kita mengatakan laqad mata fulan. Fulan telah meninggal dunia. Fulan telah meninggal dunia." Kita mengatakan hari ini fulan telah meninggal dunia. Wala budda minal yaum, adalah satu kepastian nanti, suatu hari nanti akan dikatakan yuqalu laqad mata Umar. Umar telah meninggal. Satu hari nanti, kata Umar, begitulah para sahabat muhasabah dirinya. Hari ini semua kita mengatakan, ya, di grup misalnya telah meninggal saudara kita, abang kita, ponakan kita, adik kita, kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala ya merahmati dan mengampuni beliau. Kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Satu hari nanti pun akan diumumkan atas nama kita oleh saudara kita telah meninggal si fulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengampuninya. Oleh itulah Nabi SAW ketika berjalan dengan para sahabat melewati sebuah perkuburan, apa kata Rasulullah? Limithli hadza fa'iddu. Untuk yang seperti ini persiapkan oleh kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Limithli hadza fa'iddu. Persiapkan untuk hal yang seperti ini. Tidak ada bekal kita kecuali iman. Tidak ada yang bisa kita bawa kecuali amal saleh.
Tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah nantinya kecuali keimanan yang ada di dalam dada kita. Keimanan yang bagaimana? Yang tanpa kesyirikan. Keimanan tidak dicampuri dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang yakin tanpa keraguan sedikit pun kepadanya. Hati-hati hati manusia yang qalbun salim, yang selamat, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram, maka mereka ditantang, kalau betul-betul kalian meyakini bahwa surga itu milik kalian, sudah matilah. Jika benar anggapan kalian itu, karena memang kematian jalan untuk mengetahui kebenaran apa yang dikatakan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala yatamannawhul maut wala yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, mereka ini tidak akan berharap kematian selama-lamanya. Tidak mungkin mereka akan berharap dengan kematian. Kenapa? Bima qaddamat aydihim, ya, karena perbuatan tangan mereka, wallahu alimun bidzalimin, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Mereka sebetulnya mengetahui apa yang mereka lakukan, dan mereka jujur, sebetulnya mereka tidak berani mengatakan itu. Karena apa? Sebab daripada dosa-dosa mereka itu. Makanya di antara pelajaran ayat ini, ikhwatul kiram, ya, bahwa pertama, kezaliman itu, dosa itu membuat hati kita ini mati. Membuat hati kita takut akan kematian. Apa yang membuat kita tidak berani pada kematian? Karena memang dosa kita, kezaliman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pelajarannya, Allah mengetahui isi hati kita ini. Ya, setiap tindakan manusia Allah tahu dengan apa yang berlaku. Alim, Allah tahu. Makanya jalan yang terbaik adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang terbaik, kita minta ampun kepadanya atas segala dosa dan kesalahan kita. Yang ketiga, keengganan menghadapi akhirat adalah satu tanda lemahnya keimanan. Makanya yang dikatakan Nabi SAW di akhir zaman itu apa? Ya, karahiyatul maut, orang takut mati, tidak siap untuk menghadapi kematian. Apa sebab? Karena memang tidak siap, karena dosa-dosa kita kepada Allah SWT, karena maksiat-maksiat kita, karena perbuatan-perbuatan kita. Maka oleh karena itu, sisa waktu yang Allah berikan ini, ikhwatal kiram, adalah kita maksimalkan apa yang bisa kita lakukan dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, pilih ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Barangkali kita maksimalkan tilawah, ya, tentunya setelah ibadah-ibadah wajib kita, tidak boleh tinggal ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Dengan qiyam kita, dengan sedekah kita, dengan zikir-zikir kita, semua itu harus kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul kiram, maka Syekh Sa'di mengatakan, kenapa mereka tidak mengharap kematian? Minal kufur wal ma'asi, karena kekufuran dan maksiat. Li'annahum ya'lamuna annahu tariqun lahum ilal mujaza bi'amalihim al-khabithah, karena kematian itu jalan mereka untuk mendapatkan balasan dari perbuatan jelek mereka. Fal maut akrashan ilaihim, kematian itu sesuatu yang dibenci sebetulnya oleh mereka. Mereka tidak suka kematian itu. Sementara orang beriman mencari, orang berjihad, para sahabat kiram berjihad mencari kematian, karena kematian pintu yang cepat untuk bertemu dengan Allah. Mereka tidak mau kematian, takut mereka mati. Maka Syekh Sa'di mengatakan, fal maut aqrahu syai'in ilaihim, kematian itu adalah sesuatu yang dibenci oleh mereka. Wahum ahras al-hayati min kulli ahadi minan nas. Ketahui oleh kalian, orang Yahud
adalah orang yang sangat ambisi terhadap dunia di antara manusia-manusia yang ada ini. Hatta minal musyrikin alladzina la yu'minuna bi ahadin minar rusul wal kutub. Maka di sini ikhwatul kiram, ayat yang berikutnya Allah katakan wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Kalian akan dapatkan mereka itu orang yang paling ambisi dengan dunia. Bahkan kata Allah, wa minal ladzina asyraku. Bahkan ambisi mereka ini melebihi ambisi orang-orang musyrik terhadap dunia. Yang ada di pikiran mereka adalah dunia. Yang ada di pikiran mereka ini adalah keindahan dunia. Tak mereka pikirkan bekal sedikit pun menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bekal yang dibawa olehnya. Naam. Lalu apa bukti ambisi mereka di dunia ini? Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanat wa ma huwa bimuzahzihi minal adab ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Angan-angan mereka apa? Diberikan umur panjang selama 1000, Masya Allah, 1000 tahun. Angan-angan mereka. Ini angan-angan. Ini bukti bahwa mereka sangat ambisi. Dunia ini pengen dimiliki olehnya. Dengan usia yang panjang, mereka menginginkan untuk mendapatkan dunia ini. Padahal Allah sudah katakan bahwa usia yang panjang sekalipun tidak akan menyelamatkan mereka dari azab. Ya. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Maha melihat apa yang mereka perbuat. Nah, di sini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, kita tahu orang-orang Yahud, orang yang sangat ambisi terhadap dunia, bahkan melebihi ambisinya orang-orang musyrik. Yang kedua, bahwa usia panjang tidak menjamin orang selamat dari azab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang terbaik itu siapa, ikhwatal kiram? Yang panjang usianya dan yang baik amalnya. Siapa di antara manusia yang baik itu? Nabi mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Yang panjang usianya, baik pula amalnya. Panjang usia membuat dosa aja kerja enggak? Na'udzubillah. Panjang usia tapi taat. Panjang usia dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisa usia kita masing-masing, agar kita dibimbing Allah Azza wa Jalla untuk beribadah. Agar dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk lunak hati kita melakukan kebaikan-kebaikan, dan cinta hati kita melakukan amal saleh. Maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina, ya Allah, jadikanlah kami cinta hati kami kepada iman, dan jadikanlah indah di dalam hati ini. Dan jadikanlah kita ini benci kepada kekufuran, dan benci pula kepada kefasikan. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Maka kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa hadza thumma dzakara syiddata mahabbatim lid dunya. Nah, Allah menyebutkan cinta mereka kepada dunia ini. Itu tadi bahwa bentuk ambisi mereka meminta agar diberikan usia panjang sampai 1000 tahun. Wa hadza ablaq ma yakun minal hirs. Ini puncak ambisi yang paling tertinggi. Nah, ada orang yang lebih 1000 tahun hidup. 1000 tahun diminta agar Allah berikan usia. Ini adalah bukti ambisi mereka. Kemudian ini adalah angan-angan dan tidak mustahil. Hadza minal muhalat. Wal hal annahum law ammarul umrul madhkur, andaikan mereka diberikan usia yang panjang sesuai dengan permintaan mereka, lam yughni anhum syai'a, itu pun tidak akan bermanfaat. Pasti mereka isi dengan pembangkangan, maksiat dan dosa kepada Allah serta kekufuran. Andaikan Allah berikan usia panjang, mereka pun tidak akan menggunakan usia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wala dafa'anhu minal adzab syai'a, dan juga usia panjang itu tidak akan membela mereka, menjauhkan mereka dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bima ya'malun. Ini adalah bentuk ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, bahwa Allah
akan memberikan balasan sesuai dengan amal dan perbuatan mereka. Ikhwatal kiram. Maka dalam hidup ini tentu kita harus berusaha untuk berjuang untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan iman ini. Karena hidayah mesti dikejar, mesti dikejar dengan kesungguhan. Tidak bisa kita mendapatkannya dengan santai. Perlu perjuangan, pengorbanan, perlu kesungguhan dari kita, niat yang jujur dari hati yang paling dalam. Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah akan berikan petunjuk. Yang sedikit usahanya sedikit dapatnya. Ya, yang banyak usahanya insyaallah semoga Allah berikan taufik kepadanya. Salah satu bentuk usaha kita duduk di majelis ilmu, belajar ilmu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan hidayah kepada kita dan kepada anak-anak kita. Doakan anak-anak kita, Pak, agar kokoh di atas Islam ini, agar kokoh di atas agama Nabi, ya, di atas Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi nanti hidup di akhir zaman, di saat kita tidak lagi ada, di saat mereka sudah dewasa, kita mungkin telah tiada. Kita minta sama Allah, jangan sampai anak keturunan kita ini menjadi orang-orang yang meninggalkan Islam dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita minta sama Allah, agar Allah kokohkan kita. Fitnah dunia yang sangat banyak, fitnah syahwat, syubhat, ya, fitnah-fitnah yang lain yang selalu menyambar-nyambar, yang terus masuk ke hati kita dan menggoda kita. Yang kalau kita tidak kuat dan kokoh, maka kita akan tergelincir di dalam maksiat dan dosa-dosa. Kemudian kita merasa dengan nikmat-nikmat ini, kita merasa bahwa kita orang yang dimuliakan Allah, padahal kita jauh darinya. Kita merasa dengan nikmat yang Allah berikan, kita sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kedudukan di sisinya, padahal kita masih jauh dari kedudukan yang sebenarnya. Jangan-jangan itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan itu adalah cara Allah untuk menarik dari kita nikmat-nikmat yang sangat banyak, sehingga tidak ada lagi jatah nanti di hari kiamat. Na'udzubillah. Maka itu ikhwafillah, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah kokohkan kita di atas Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita minta keberkahan, yang kita minta adalah keberkahan usia. Usia yang barakah adalah usia yang bisa kita bisa mengisinya dengan kebaikan yang melahirkan amal saleh dalam hidup kita. Allahumma aslih li dini walladhi ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku karena dia adalah penjamin urusanku. Artinya agama ini yang akan bisa menjamin segala urusan kita, baik agama kita. Orang kalau tidak punya agama, apapun bisa dikerjakan. Kita minta sama Allah agar Allah jaga agama yang ada di dalam diri kita sebagai pagar, sebagai jalan untuk bisa kita selamat di akhirat kelak. Ikhwatal kiram. Lalu kita lanjutkan. Ayat berikutnya ini Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin." Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, di sini Jibril disebutkan karena nanti setelah itu ada lagi musuh yang disebutkan adalah Allah dan para rasulnya. Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka sungguhnya Jibril itulah yang menurunkan Al-Quran. Fa innahu nazzalahu ala qalbik, ke dalam hatimu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, ya, wa hudan wa busyra lil mu'minin, dan Al-Quran sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang beriman. Nah, maka di sini ada beberapa pelajaran. Pertama adalah membenci Jibril itu adalah membenci Allah Subhanahu wa taala. Padahal Jibril telah diberikan tugas yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh Sa'di mengatakan, "Qul li haula'il yahud." Katakan kepada mereka orang-orang Yahudi, allazina za'amu anna allazina mana'u minal iman an waliyyaka Jibril alaihissalam. Walau kana ghairuhu minal malaikatillah la amanu bika wa sadaqu. Memang ungkapan orang Yahudi enggak pernah benar.
ya, bahwa yang membuat mereka ini tidak beriman adalah Jibril alaihissalam. Ya, andaikan ya selain malaikat itu, walau kana ghairu min malaikatillah la amanu bika wasal. Ini adalah takabbur kepada Allah, kata Syekh Sa'di. Takabbur 'ala Allah. Yang mereka membuat tidak beriman adalah Jibril alaihissalam. Wa hadza takabbur 'ala Allah. Ya. Inna hadzal za'am minkum tanaqud wa tahafut wa takabbur 'ala Allah. Ini kalimat-kalimat yang menunjukkan mereka ini sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Jibril alaihissalam alladzi nazzala al-Qur'an min 'indillah 'ala qalbi. Ialah Jibril yang membawa Al-Qur'an, yang menurunkan Al-Qur'anul Karim ya di sisi Allah ke dalam hati. Wa huwa alladzi yanzil 'alal anbiya qabla. Dan juga dialah yang menurunkan ya wahyu sebelum nabi-nabi kepada nabi-nabi sebelum kamu. Wallahu ya huwa alladzi amarahu wa arsalahu bidzalik. Allah lah yang mengutusnya, Allah lah yang memerintahkannya. Fa huwa rasulul mahad. Jibril itu adalah utusan Allah semata. Subhanallah. Ma'ana hadzal kitab alladzi nazzala bihi Jibril musaddiqan lima taqaddamahu minal kutub ghair mukhalif laha wala munaqid. Padahal Al-Qur'an yang dibawa Jibril itu pun membenarkan apa yang kitab-kitab sebelumnya, dari kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, membenarkan. Al-Quran ini membenarkan apa yang ada sebelumnya. Bahkan Al-Quran ini kitab petunjuk. Kalau Al-Quran itu petunjuk, ikhtal kiram, maka jadikan betul-betul petunjuk dalam hidup kita ini. Jadikan dia petunjuk. Bagaimana cara menjadi Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita? Gimana caranya? Kita membaca. Betul. Coba jemaah sekalian. Kita ingin muhasabah. Saya semua jemaah. Adakah sudah kita punya waktu khusus dengan Al-Quran? Kita tidak boleh malam-malam. Hampir tiap malam kita ngaji. Hampir tiap malam kita belajar ilmu. Bahwa Al-Quran sendiri, adakah di antara kita yang sudah punya waktu khusus dengan Al-Quran? Maksud waktu khusus gimana? Bahwa dalam sehari itu kita tidak pernah tidak membaca Al-Quran. Lebih khusus lagi, kita punya jadwal dalam diri kita. Kita punya target dalam diri kita. Sudah adakah itu? Sebagai bentuk kita menjemput petunjuk itu. Ataukah masih meluang-luangkan waktu? Bila teringat baca, bila tidak lewat. Sudah adakah belum itu? Coba kita muhasabah diri kita masing-masing. Kapan waktu saya dengan Al-Quran? Apalagi yang sudah pensiun ini kan waktu lebih banyak ya. Kalau bikin alasan banyak kerjaan, ya kan? Kita istilahnya tidak ada seorang mukmin kalau dia betul-betul mencinta Al-Quran. Ayo, ini Ramadan sebentar lagi tiba, 2 bulan. Kita mulai. Kalau kita tidak mulai, kapan kita merasakannya? Saya sering ingatkan ini, ikhwal kiram. Maksudnya supaya kata para ulama, sebesar apa Al-Quran itu kita baca, kita akrab, kita tadabbur, kita belajar, maka sebesar itulah keberkahan waktu yang akan kita dapatkan. Mulai sekarang kita buat, kan mudah. 1 hari 1 juz. Sering saya sampaikan dalam kajian kita berulang-ulang. Bahkan dimakruhkan oleh para ulama, makruh seseorang kalau tidak khatam selama 40 hari, makruh. Tidak terpuji. Ayo kita buat jadwal dalam harian kita. Minimal 1 juz. Kalau saya sebutkan hizibnya para ulama, ya lebih hebat lagi. Di hari pertama dia 7. Kalau para sahabat pada umumnya 7 hari khatam, 7 hari khatam, 7 hari khatam. Disebutkan hizib mereka hari pertama itu 3 surat. Dimulai dari Al-Baqarah. Al-Fatihah tidak dianggap. Artinya Al-Fatihah sebagai muqaddimah. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu 4 juz hari pertama. Hari kedua itu 5 surat, 3, 5. Berarti setelah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, apalagi Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf.
Al-Anfal, At-Taubah. Ini berapa? 5 surat. Coba dicek nanti. 4, 6 surat. Hari keduanya sampai di At-Taubah. Hari ketiga 7 surat ke atas. Dari Yunus, Uhud, ya, Yusuf, apa lagi? Al-Hijr, ya? Ibrahim. Pokoknya 7. Hari pertama 3 surat, hari keduanya 5 surat, 3, 5, 7, 9. Hari keempatnya 11 surat. Hari kelimanya masuk nanti surat-surat mufassal 5, 6, 7. Sudah selesai. Kita coba. Kalau itu belum, tidak usah dulu lah. Nah, kita masuk yang 1 hari 1 juz. Bisa, insya Allah. Tapi kalau kita sudah merutinkan untuk 1 juz, 1 hari 1 juz, 1 hari, insya Allah itu akan mudah. Makanya kita akan mudah untuk merasakan tentang nikmatnya qiyam. Kita akan mudah qiyam. Kita akan, bila mana 1 juz ini kita rutinkan 1 hari, maka bisa kita qiyam itu akan mudah terjaga, ya. Malam itu akan sangat mudah untuk kita bangun. Karena yang paling mudah bagi kita, misalnya kita sholat malam. Sholat malam bisa kita setengah juz sendiri. Maka kemudian sisa setengah juznya di siang hari. Itu sangat mudah sekali membantu kita untuk sholat malam. Nah, cobalah bismillah kita berazam gitu, ya. Ya, maka produktivitas kita akan meningkat. Kalau qiyam kita, kemudian tilawah kita jalan, maka insya Allah ya, amalan lain juga akan mudah kita untuk kita jaga bersama. Oleh karenanya, alhamdulillah, Al-Quran ini kata Allah SWT hudan, ya. Setelah itu wa busra lil mu'minin, dia adalah berita gembira bagi orang beriman. Kita belum lagi bicara metode Nabi. Nabi SAW kalau dia melewati ayat-ayat azab, apa kata? Nabi berlindung. Kalau melewati ayat-ayat rahmat, Nabi minta. Itu belum, level kita belum sampai ke situ. PR tilawah saja belum selesai. Artinya kita punya jadwal saya belum clear. Bagaimana kita akan mengatakan bahwa Quran hidayah, kemudian busra? Belum lagi kita membacanya. Gimana kita interaksi tangis melewati ayat dan azab, ayat rahmat? Sungguh masih jauh. Maka saya ingin mengajak diri kita semua berjamaah, naik level kita sudah. Ya, kita pindah sudah level kita. Bukan hanya ngaji sekadar ngaji, tapi kemudian ada program yang bisa kita buat dalam keseharian kita. Sudah umur 40 ke atasnya sudahlah. Ya, itu waktu yang sudah cukup untuk kita untuk menyadarkan diri kita bahwa kita ini untuk apa hidup di dunia ini. Allah Ta'ala azan.
Saya bacakan hizib tadi ya. Cara sahabat mengkhatam Quran saya ulangi. Hari pertama itu Al-Fatihah sampai An-Nisa. Mungkin menulis ya. Hari pertama Al-Fatihah sampai An-Nisa. Hari kedua Al-Maidah sampai surat At-Taubah. Al-Maidah, At-Taubah. Hari ketiga dari surat Yunus sampai An-Nahl. Dari Yunus sampai An-Nahl. Hari keempat dari surat Al-Isra sampai Al-Furqan. Ya, jadi mereka ini per surat ya. Kemudian hari keberapa? Hari kelima ya. Asy-Syu'ara sampai surat Yasin. Sudah. Hari ke-6 As-Saffat sampai Az-Zariyat. As-Saffat sampai Az-Zariyat. Hari ke-7 surat Qaf ya, atau At-Tur sampai An-Nas. Jadi mereka ini per hizibnya per surat dibuatnya. Ini tergantung, ada satu hari itu 4 juz, ada 5 juz, ada 7 juz. Yang hari ke-7 yang hari terakhir yang lebih banyak. Ini hizibnya. Saya ulangi sekali lagi biar bisa mencatat ya. Hari pertama itu surat Al-Fatihah sampai An-Nisa. Hari kedua Al-Maidah sampai At-Taubah. Hari ketiga Yunus sampai An-Nahl. Keempat Al-Isra sampai Al-Furqan. Hari kelima Asy-Syu'ara sampai Yasin. Keenam As-Saffat sampai Az-Zariyat. Hari ketujuh Qaf atau At-Tur sampai An-Nas, dan terus sampai berulang. Pada umumnya sahabat mengkhatamkan 7 hari. 7 hari balik lagi, siklusnya balik lagi
7 hari ulang lagi Al-Fatihah dan seterusnya. Barulah nanti ya subhanallah kita menikmati Al-Quran dan kita akan merasakan betapa luar biasanya para sahabat, mereka sangat dekat dan akrab dengan Al-Quran. Nah, dari situ kita nanti bisa merasakan bahwa Al-Quran itu petunjuk. Coba kita cobalah kita amalkan. Kita coba mujahadah di dalam berusaha untuk mengamalkan seperti mereka mengamalkannya. Baik. Berikutnya adalah walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wama yakfuru biha illal fasiqun. Bahwa kata Allah telah kami turunkan kepadamu ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas, wama yakfuru biha illal fasiqun. Tidaklah ada yang kufur kepadanya kecuali orang-orang fasik. Maka dia berkata ke nabinya sallallahu alaihi wasallam, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat ay tahsul bihal hidayah liman istahda. Apa kata Allah? Kamu akan mendapatkan hidayah Al-Quran bagi orang yang mencarinya. Bagi orang yang mencarinya. Wa iqamatul hujjah ala man 'ad. Dan akan didirikan hujah bagi orang yang membangkang. Wa yafil wuduh wa dilala al-haq. Wa Al-Quran berada dalam kejelasan, dalam petunjuk yang benar. Qad balagat mablaghan 'azima, dan sudah sampai pada puncaknya, pada perkara yang sangat jelas. Wa wasalat ila halati la yamtani' min qabuliha. Dan Al-Quran itu tidak ada yang pantas untuk menolaknya, enggak ada. Al-Quran itu sangat luar biasa. Maka subhanallah, kecuali orang fasik saja yang tidak akan beriman, yang tidak akan mencari hidayah dari Al-Quran itu. Naam. Wa kharaja an ta'atillahi wastakbara ghayat takabbur. Mereka keluar dari para rel yang telah ditetapkan Allah dari ketaatan, dan mereka sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah katakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah itu, aw kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhu bal aktharuhum la yu'minun. Wa hadha fihi ta'jil min kathrati mu'ahadatihim wa adam sabrihim al-wafa' biha. Dan memang banyak orang yang tidak bisa dan tidak bersabar, yang tidak komitmen, yang tidak konsisten dengan janji-janji yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang taat, ada yang membangkang. Di sini fa kullama tufidu tikrar fa kullama wujida al-ahad tarattab alaihi naqd. Setiap kali dibuat janji, maka setiap kali itulah janji diingkari. Kufakullama itu menunjukkan berulangnya satu janji itu, kemudian berulang pula pelanggarannya. Itulah yang terjadi dengan mereka ini. Mas sabab fi dzalika ya kiram? Apa sebab sih mereka terus melanggar aturan Allah, tidak mau patuh kepada apa yang Allah tetapkan? Anna aktsarahum la yu'minun. Kebanyakan mereka memang tidak beriman kepada Allah. Tidak. Orang kalau baca Al-Quranul Karim, ya maka dia akan dapatkan yang sebenarnya apa sih Al-Quran itu. Dia akan mendapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebesaran keagungannya. Dan sungguh sangat banyak orang-orang orientalis yang memang mencari, bukan mencari apa, bukan awal sih mereka mencari apa, kekurangan Al-Quran. Tapi subhanallah mereka meneliti Al-Quran, kemudian akhirnya dia dapat hidayah. Akhirnya mereka mendapat bahwa ini kitab bukan kitab sembarangan. Ini bukan kitab biasa. Ini bukan kitab yang dibuat oleh manusia. Sungguh sangat banyak orang-orang tadi mendapat hidayah. Dan jangan sampai orang muslim sejak kecil lalu tidak beriman kepada Al-Quran. Ya subhanallah. Banyak orang yang hari ini misalnya kayak apalah, misalnya dalam metode yang dibuat oleh orang ini. Ada metode yang dikembangkan hari ini oleh orang dunia kampus, jurusan Al-Quran dan Tafsir, metode hermeneutika. Ini metode tidak layak dipakai untuk Al-Quran. Kenapa? Karena metode ini dipakai oleh orang-orang
Nasrani untuk mengukur keaslian kitab suci mereka. Karena menurut mereka seluruh teks di dunia ini berhak untuk diuji keasliannya. Apakah mungkin kita mengatakan itu kepada Al-Quran? Nggak mungkin, ya kan? Kita nggak mungkin mengatakan Al-Quran mesti diteliti keaslian ayat ini. Nah itu tahu dia nantinya kayak apa. Nah ini dikembangkan. Alhamdulillah di UIN kita, ya, alhamdulillah di jurusan tafsir belum masuk mata kuliah ini sampai hari ini. Takut besok belum masuk. Setiap kali review kurikulum, alhamdulillah kita pun berusaha untuk tidak memasukkan pada dosen-dosen yang di jurusan Al-Quran dan Tafsir. Karena memang tidak layak untuk dimasukkan. Kenapa? Karena metode ini menganggap kalau dipakai kepada Al-Quran berarti kita mengatakan Al-Quran itu ya tidak asli, ada yang hilang. Tidak pantas seorang mukmin memiliki keraguan kepada Al-Quran. Allah katakan dzalikal kitabu la raiba fi. Di awal-awal lagi sudah Allah sudah sebutkan agar kita tidak ragu kepada Al-Quran Al-Karim ini. Hudan lil muttaqin. Nah, bagaimana cara Al-Quran supaya bisa menjadi petunjuk? Awali dengan tilawah. Baca terus. Lalu kita akan mulai ada interaksi dengan Al-Quran. Makanya Nabi Rasul mengatakan, kalau kamu baca Al-Quran, maka setiap khitab, setiap ayat, baik perintah maupun larangan, tujukan itu untuk siapa? Untuk diri kita yang membaca. Itu cara interaksi kita. Semoga ke depan kita bisa membaca kitab-kitab ulama tentang bagaimana as-salaf dengan Al-Quran Al-Karim. Ada buku baru, buku luar biasa bukunya, Halus Salaf ma'al Quran Al-Karim, luar biasa buku. Bagaimana generasi awal ini mempersami Al-Quran. Di antaranya hum yatanafasun, mereka berlomba-lomba. Ternyata boleh kita nanya, kamu sudah berapa juz? Sahabat juga nanya, kamu sudah berapa juz? Sudah semana? Begitu para sahabat berlomba-lomba. Ya, maka kitab ini luar biasa. Masya Allah, semoga nanti di Ramadan bisa kita baca nanti dan semangat Al-Quran kita ya muncul dan semangat Al-Quran kita hadir dalam diri kita. Maka kemudian di sini Allah SWT, apa sebab mereka tidak beriman? La yu'minun ay bal aktsaruhum la yu'minun fa'adam imanihim walladhi awjaba lahum naqdul uhud. Ya, tidak beriman yang mereka inilah yang membuat mereka ini melanggar ya janji-janji mereka. Kalaulah jujur iman mereka, lakanu mithla man qala Allah fihim, maka mereka pasti seperti yang Allah sebutkan tentang mereka. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallahu alaihi. Ada di antara orang-orang laki-laki beriman itu mereka jujur dengan apa yang dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak mau melanggarnya. Tapi mereka fakullama, kata Allah, setiap janji itu dibuat, maka setiap itu pula lah terjadi pelanggaran. Setiap dibuat, setiap itulah akan berulang pelanggaran-pelanggaran. Ini menunjukkan ketidakimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian pembahasan kita. Ahrasan nasi wa la tajidannahum ahrasan nasi. Apanya? Artinya kalian akan dapatkan mereka Yahud ya wan Nasara ahrasan nasi, orang yang paling ambisi. Untuk apa ambisi mereka? Atas kehidupan, ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Bahkan mereka lebih ambisi dari orang-orang musyrik. Bahkan ambisi mereka minta mereka agar dipanjangkan sampai 1000 tahun. Apa kata Allah? Panjang usia pun tak akan menyelamatkan kalian dari azab Allah. Maka yang menjadi barometer kita apa?
Orang yang baik itu yang paling panjang usianya dan yang paling baik amal. Bukan sekedar panjang, tapi tak sholat, tak puasa, tak yu'ammar itu dikasih umur panjang. Minal mu'ammarin kata Nabi. Minta kepada ada orang-orang yang dipanjangkan umurnya. Kata yu'ammar itu dipanjangkan umurnya. Lau yu'ammar, andaikan dipanjangkan umur mereka. Dia kata-kata umur, ya, maka mereka tidak akan artinya mereka tetap tidak akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad. Baba TV Sunnah, belajar agama baru. Ada guru tasin di sini banyak, guru tasin yang lain guru tasin. Hukumnya ya sangat dianjurkan kita untuk ya mempelajarinya. Tapi nasihat para ulama jangan sampai kalah pula ya untuk mempelajari makharij itu daripada mempelajari tadabbur. Itu nasihat di antara nasihat para ulama. Jangan sampai pula kalah, kita tidak ada waktu untuk tadabbur Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Banyak buya-buya tazin sini insyaallah ya. Baik. Ada kan di sini. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.